belajar tentang integral. Kalian juga sudah belajar di kalkulus lanjut juga tentang integral. Nah, kalau di kalkulus 2 itu masih integralnya integral Riemann. Di kalkulus lanjut kalian belajar mengenai integral Darboux. Nah, sekarang kita akan belajar integral garis. Apa sih integral garis? Nah, intinya sama, integral itu kalian cari adalah limit dari jumlahan Riemann SPF. Nah, masalahnya sekarang kalau diintegralkan Riemann itu kan kalian punya integralnya itu didefinisikan pada suatu interval. Nah, ini kalau integralnya itu kita cari pada suatu garis, bagaimana pendefinisiannya? Oke. Kita mulai dulu, saya ingatkan kita punya yang namanya vektor posisi R. Kalau di R2 kalian punya persamaan umumnya adalah XI ditambah Z kali vektor satuan Z. Tapi kalau di dimensi 3 kalian punya berarti ditambah satu lagi komponen yaitu ZK. Nah, kalau vektor posisi ini kita bentuk dalam bentuk parameter, berarti kan kalian punya, ingat karena vektor posisi I itu adalah vektor 0, 0, 1, saya bicaranya di dimensi 3. J itu adalah 0, 1, 0. K itu adalah 0, 0, 1. Jadi kita bisa menuliskan kalau di dimensi 3, X-nya itu adalah fungsi dalam parameter XT, Z itu ZT, dan Z itu adalah ZT. Atau mungkin kadang-kadang saya menuliskan ini adalah FT, GT, HT. Dan tentu saja T-nya baru didefinisikan pada suatu interval tertutup, katakan AB. Nah, kadangkala kita juga nanti bisa saja mensajikan bahwa kurvanya kita itu adalah gabungan dari beberapa kurva. Jadi katakan kita punya kurva C itu adalah gabungan antara kurva 1 sampai kurva N. Tapi kalau gabungan itu disyaratkan nanti ujung dari kurva katakan CI-1 itu harus terhubung dengan pangkal dari kurva yang setelahnya yaitu CI. Nah, yang dimaksud bagaimana itu misalnya kalian punya seperti ini, kalian punya yang C1 itu adalah kurva dari ini X sama dengan Z. Ini X sama dengan Z. Ini didefinisikan untuk dari 0 sampai 1. Kemudian nanti untuk yang C2-nya itu adalah kurva lingkaran dengan pusat 0,0 jari-jari 1. Kalian punya atau kalau saya lanjutkan yang ini mungkin lebih enak. Pusatnya adalah 0,1 jari-jari 1. Jadi mungkin seperti ini dan dia bergeraknya dari 1,1 sampai dengan 0,2. Jadi ini yang biru, saya ganti yang biru ini adalah C2 kalian. Yang merah itu adalah C1. Nah, kemudian nanti kalian punya yang orange itu dari 0,2 sampai 0,0 itu adalah yang ini C3. Nah, maka
C itu adalah gabungan antara C1, C2, dan C3. Oke, nah karena kalian punya seperti ini, oke, saya ingatkan lagi kenapa ini adalah R itu disebut sebagai vektor posisi. Perhatikan kalau saya bicaranya di R2, itu kan kalian tadi punya ini adalah XT, YT, J. Jadi kalau di dimensi 2, kalian punya, katakan kurvanya adalah seperti ini. Nah, saya bisa mengatakan posisi titik P itu katakan di sini. Berbeda tentu saja ketika posisi titik P di sini. Nah, titik P di sini itu katakan koordinatnya adalah di sini X, Z. Ini adalah X1, Y1, ini adalah X2, Z2. Nah, ini tentu saja kalian bisa membuat sebagai vektor. Untuk yang pertama, kalian punya ini adalah suatu vektor dari titik 0,0 ke titik P. Juga kalian bisa membuat vektor dari titik O kita ke titik P. Jadi kalian punya seperti ini. Nah, sekarang kalau dibuat dalam parameter, berarti kan kalian bisa menuliskan ini sebagai P XT1, YT1, sedangkan yang atasnya itu adalah posisi ketika T-nya adalah T2. Jadi kita punya di sini nilainya adalah XT1, ke sana adalah ZT1, demikian juga ini kita punya ini adalah ZT2, ini adalah XT2. Makanya kita punya R ini dikenal dengan nama vektor posisi yang nilainya tergantung dari T kita. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan yang namanya integral garis. Sama seperti pendefinisian integral yang lain, kita definisikan dulu partisi. Nah, awalnya kita punya partisi pada AB. Katakan kalian punya partisi pada AB itu adalah T0, T1 sampai Tn. Berarti kita punya A-nya itu adalah T0, Tn-nya adalah B, dan kita harus punya T0 itu adalah kurang dari T0, T1 kurang dari T2, dan seterusnya. Jadi kita punya barisannya adalah naik. Nah, dari partisi pada interval AB, kemudian kita membuat partisi pada kurva kita. Jadi perhatikan gambar ini, gambar yang di kolom biru. Katakan kita punya pada saat T0 itu adalah sampai nanti kalian punya ada PI min 1 sampai dengan PI. Nah, P0-nya itu sendiri itu apa? P0 itu tadi karena kalian punya kurvanya dalam bentuk parameter seperti ini,
yaitu X-nya adalah sama dengan XT, Z-nya adalah ZT, berarti P0-nya itu adalah kalian punya X di T0, Z di T0. Sedangkan P1 itu berarti kalian punya, dia adalah titik ketika X di T1, Z di T1. Begitu juga nanti kalau kalian punya PI, ini adalah berarti nilai kurva kalian di ketika X-nya di TI, Z TI. Jadi dari partisi pada AB-nya kalian bisa membentuk atau mendefinisikan partisi pada kurva kita. Nah, perhatikan setiap subkurva. Jadi kalau kalian bicara pada partisi AB seperti ini, tadi kan kalian punya ini adalah T0, ini T1, T2, sampai dengan TN ini adalah B. Kalian punya subinterval. Jadi ini adalah subinterval yang pertama. Kalian punya panjangnya nanti delta 1T, yang ini delta 2T. Nah, setiap sekarang kalau bicaranya pada kurva, setiap subkurva, jadi kalian pilih satu titik, katakan QI, sehingga nanti QI itu terletak pada kurva kalian. Katakan kalian ini subkurva PI-1 sampai dengan PI di sini. Ini saya pilih titik QI, itu ada di sini. Itu dengan syarat bahwa QI ini berarti adalah koordinatnya, ini adalah XI star, ZI star, dengan QI itu terletak pada subkurva PI-1 sampai dengan PI. Jadi ingat kalau waktu di kalkulus 2 atau di integral Darboux kan kalian punya subinterval, kalian punya TI-1 sampai dengan TI, kemudian kalian mengambil suatu titik antara TI-1 sampai TI, yaitu kalian namakan di sini titik TI star. Nah, sama di sini karena pengintegralannya pada garis atau kurva, saya mengambil titik pada subkurva, yaitu setiap, katakan pada subkurva PI-1 sampai dengan PI, saya ambil QI. Nah, jadi kita punya, karena kita punya membagi kurva kita menjadi N bagian, tadi berarti kita bisa menghitung panjang kurva atau panjang subkurva. Kalau kalian punya tadi membaginya menjadi N, berarti kalian punya delta S1, berarti ini adalah panjang subkurva C dengan titik ujung P0 dan P1. Kalian punya, jadi secara umum delta SI itu kalian punya adalah panjang subkurva kalian dengan titik ujungnya adalah PI-1 sampai dengan PI. Nah, kemudian kita menghitung jumlahan rimannya. Jumlahan riman masih sama, yaitu didefinisikan sebagai fungsi dikalikan panjang, kalau di Riemann kan fungsi dikalikan panjang subintervalnya atau F kali delta IX. Tapi karena ini kita kerjanya di kurva, berarti kita definisikan jumlah Riemannnya adalah F dikalikan delta SI, dengan delta SI itu adalah panjang kurvanya.
Nah, selanjutnya kita definisikan integral fungsi f sepanjang kurva C atau dikenal dengan integral garis dari fungsi f di C itu adalah sebagai limit dari jumlahan Riemann. Nah, hati-hati, jumlahan Riemannnya adalah sigma dari f xi star, yi star kali delta si. Nah, ini tentu saja kalau kalian bicaranya di dimensi 2. Kalau di dimensi 3 berarti sama saja kalian punya integral f, x, y, z. Ini adalah diintegralkan terhadap diferensial busurnya, ds. Itu adalah limit dari kalian punya maksimum dari delta SI mendekati 0, sigma I 1 sampai N F XI star, ZI star, ZI star, delta SI. Oke, jadi kalau sewaktu kalian di kalkulus 2, di kalkulus 2 kan kalian bicara tentang integral Riemann. Kalian punya integral f dari A sampai dengan B itu kan didefinisikan sebagai limit dari maksimum dari delta IX mendekati 0. Kemudian ini adalah dari jumlah Riemannnya sigma I 1 sampai N. Kita punya FXI star kali delta IX. Nah, karena kita punya sekarang ini adalah diintegralkan terhadap kurva C, berarti kalian ganti ini menjadi diferensial busurnya, yaitu delta SI, fungsinya bisa 2 dimensi atau 3, kalau 2 berarti adalah FXI star, ZI star. Oke, jadi secara definisi seperti ini. Nah, sekarang perhatikan kalau kalian punya fungsinya itu adalah konstan, katakan dia adalah khususnya konstan yang nilainya adalah 1, dan kalian punya F-nya itu kalian integralkan sepanjang kurva C, tentu saja kalian akan menghasilkan integral dari F ds itu adalah integral 1 ds. Nah, sekarang ingat tadi karena kita punya kurvanya itu bisa dipandang sebagai bentuk parameter. Tadi kalian punya C-nya itu bisa dalam bentuk parameter. Kita punya X-nya adalah XT, Z-nya adalah ZT, dan T-nya itu adalah bernilai dari A sampai dengan B. Maka integralnya sesuai dengan definisinya berarti kita punya ini bisa kita ganti X-nya ini kita ganti dengan XT, dan Z-nya ini kita ganti dengan ZT. Jadi ini adalah integral dari fungsi fxt zt. Batasnya adalah T-nya, berarti kan sekarang ini menjadi fungsi dalam T. Karena dia fungsi dalam T, berarti batasnya menggunakan batas yang T, yaitu dari A sampai dengan B. Nah, kemudian dia dikalikan ds. ds itu adalah diferensial busur. Kita punya panjang busur, itu kan kalian punya integral dari akar, kita punya X
aksen T kita kuadratkan plus Y aksen T kita kuadratkan. Ini kita integralkan terhadap dt. Berarti kita punya ds-nya, akibatnya ds atau diferensial busurnya, ini akan menjadi akar dari, atau integralnya hilang, kalian punya akar dari X aksen T kuadrat plus Y aksen T kuadrat dt. Jadi kalian punya akibatnya integral dari fungsi f pada kurva C itu diperoleh seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contohnya bagaimana. Misalnya kalian punya atau diminta mencari integral dari fungsi f xy dengan f-nya adalah akar dari x kuadrat plus 4z kuadrat per 2. Nah, di sini kurvanya adalah berbentuk parabola, yaitu x kuadrat per 2 dengan batasnya dari 0,0 sampai 2,2. Jadi tentu saja kalau kita punya parabola, kalian punya ini sumbu X, sumbu Y, kita punya seperti ini parabolanya. Nah, kita punya, karena yang diminta dari 0,0, ini 0,0 sampai dengan 2,2, katakan di sini 2,2, ini 2, ini 2. Oh, X kuadrat per 2 ya, berarti kalian punya ini adalah, ya benar. Nah, berarti kalian punya yang kita cari adalah ini, lintasannya adalah berupa ini dari 0,0 sampai dengan 2,2. Jadi saya warnai biru ini. Nah, kalau kita bentuk ke dalam bentuk parameter, itu bisa kita tuliskan sebagai berikut. Kurva C itu adalah, kita tuliskan X-nya itu adalah dalam T, yaitu kita ambil T sendiri. Sedangkan Z-nya itu karena X kuadrat per 2, berarti bisa dituliskan sebagai T kuadrat per 2. Dengan tentu saja T-nya kan sama dengan X, berarti karena X-nya bernilai dari 0 sampai dengan 2, jadi T-nya itu adalah bernilai 0 sampai dengan 2. Sesuai dengan definisinya, integral C F ds itu adalah, kita punya berarti adalah integral dari 0 sampai dengan 2f. Kita punya X-nya adalah di sini menjadi T, X-nya T, Z-nya adalah T kuadrat per 2. Nah, sekarang kita cari dulu ds, diferensial busurnya, yaitu adalah akar dari X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat dt. Maka kita punya, ini adalah sama dengan akar X aksen, berarti kita punya ini adalah 1 kuadrat plus Y aksen, kalian punya ini berarti kita punya T kuadrat per 2 dibagi, T kuadrat per 2 diturunkan, kalian punya hasilnya adalah T kuadrat dt. Jadi kalian punya ini ds-nya adalah
akar dari 1 plus T kuadrat dt. Nah, karena fungsinya adalah ini, akar dari X kuadrat plus Y kuadrat per 2, jadi sekarang kita masukkan, ini adalah sama dengan integral dari 0 sampai dengan 2, akar, ingat X-nya adalah T, Z-nya adalah T kuadrat per 2, berarti kita punya ini adalah T kuadrat ditambah 4 kali Z kuadrat, berarti kita punya T kuadrat per 2, kita kuadratkan. Kemudian ini dibagi 2 dikali dengan 1 plus T kuadrat dt. Oke, karena 2 konstan, ini kita keluarkan, berarti kita punya ini dikalikan setengah integralnya. Batasnya 0 sampai dengan 2. Kalian punya adalah integral dari kita punya T kuadrat ditambah ini berarti bisa hilang 4-nya dengan yang di sini. Ini menjadi T pangkat 4 dikalikan dengan 1 plus T kuadrat dt. Nah, tinggal kalian selesaikan integralnya seperti waktu kalian belajar di kalkulus 2. Oke, masih ingat bagaimana cara menyelesaikan integral ini? Integral yang terakhir. Kalau saya pindah ke sini, jadi kalian punya tadi adalah integral dari berapa tadi? Integral dari 0 sampai 2 kali setengah integral dari T kuadrat plus T pangkat 4 kali integral kali 1 plus T kuadrat dt. Oke, bagaimana cara menyelesaikan integral ini? Ada yang masih ingat? Halo, suara saya bisa didengarkan baik ya? Dengar, Bu. Oke, gimana cara menyelesaikannya? Yang T kuadrat itu difaktorin, Bu. Oke, dikeluarkan gimana? Yang akar T kuadrat plus T pangkat 4 dikeluarin jadi akar T kuadrat kali 1 plus T kuadrat. Ini akar 1 plus T kuadrat dikalikan berapa berarti? Akar T kuadrat berarti T. Oke, T ya, jadi T ini kali 1 plus T kuadrat. Berarti kita punya ini adalah setengah integral 0 sampai dengan 2 T kali 1 plus T kuadrat dt. Atau saya tuliskan langsung ini kita kalikan menjadi berarti T plus T pangkat 3 dt. Nah, tentu saja ini bisa langsung kalian cari dengan mudah integralnya. Oke, itu adalah salah satu contoh dari integral garis. Nah, tadi kan saya juga mengatakan bahwa kurvanya itu bisa saja gabungan dari beberapa kurva. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Ini saya tutup. Kalau dia adalah gabungan dari beberapa kurva, katakan kurva C1 sampai dengan Cn, maka nanti kita punya integralnya itu adalah jumlahan dari integral garis F kalian terhadap C1 ditambah integral terhadap C2 sampai dengan integral terhadap Cn. Jadi itu adalah jumlahan dari integral
FDS terhadap kurva C1, C2, dan sampai dengan CN. Oke, kita lihat sebagai contoh, kalian punya kurvanya itu gabungan dari garis X sama dengan Z dari 0,0 sampai akar 2, akar 2, kemudian disambung lingkaran, kemudian disambung lagi dengan garis. Jadi kalau digambarkan, kalian punya yang pertama, kalian punya garis X sama dengan Z, kalian punya ini dari 0,0 sampai dengan akar 2, akar 2. Jadi kalian punya ini adalah C1 kalian. Kemudian disambung dengan lingkaran, pusatnya 0,0, jari-jarinya adalah 2. Saya menggunakan warna yang lain. Kita punya ini disambung C2-nya ini. Berarti kalian punya seperti ini. Ini adalah sampai dengan 2,0. Ini adalah C2 kalian. Nah, kemudian disambung oleh garis yang menghubungkan titik 0,2 ke 0,0. Saya punya warna coklat. Ini adalah C3 kalian. Oke, nah sesuai dengan sifatnya tadi, kita punya integral C F X Y DS itu adalah, berarti kita punya di sini karena ada 3 kurva, berarti adalah integral C1 F X Y DS. Hati-hati, berarti ini adalah diferensial terhadap busur atau terhadap kurva yang pertama, ditambah integral F X Y C2 tentu saja terhadap diferensial terhadap busur yang kedua, ditambah integral C3 F X Y terhadap diferensial busur yang ketiga atau terhadap kurva yang ketiga. Nah, kalian cari dulu bentuk parameter dari kurva C1, C2, C3. Karena C1 itu adalah berupa garis dengan persamaan X sama dengan Z, tentu saja kalian bisa menuliskan C1 kita punya C1 itu adalah dalam bentuk parameter, kita ambil parameter T, berarti Z-nya itu juga T karena X-nya itu sama dengan Z. Nah, tentu saja nilai T-nya tergantung dari X-nya, karena berjalan dari 0 sampai dengan akar 2, berarti T-nya bernilai 0 sampai dengan akar 2. Nah, kemudian kalian C2-nya itu adalah berupa lingkaran. Ingat, kalau lingkaran itu kan bisa kalian tulis sebagai ini bukan lingkaran penuh tapi setengah lingkaran. Kalian bisa tuliskan X-nya karena jari-jarinya adalah 4, berarti kan ini adalah 2 cos T, Z-nya adalah 2 sin T. Nah, hati-hati, T-nya berjalan dari mana, karena T-nya awalnya adalah, atau X-nya adalah titik awalnya di sini bernilai dari akar 2, akar 2, berarti kan X-nya bernilai akar 2, Z-nya adalah
akar 2, berarti T-nya bernilai berapa? Kalau kalian punya X-nya adalah akar 2, padahal X-nya adalah 2 cos T, berarti kan kalian punya cos T itu adalah setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 itu kan berarti dia adalah pi setengah akar, cos setengah akar 2 itu berapa ya? Halo, cos T itu adalah bernilai setengah akar 2, itu berarti T-nya bernilai berapa? Pi per 4. Pi per 4. Oke, ini berarti kita punya pi per 4 sampai dengan titik di sini, koordinatnya adalah 0,2. Berarti berapa nilai T-nya? Pi per 2, Bu. Ya, kita punya dia adalah pi per 2. Jadi kalian bisa cek dari nilai X-nya atau Z-nya. Kalau kalian cek dari nilai Z-nya, kalian punya Z-nya adalah 2. Z-nya itu adalah 2 sin T. Berarti kita punya sin T itu adalah 1. Nah, berarti kita punya dia adalah 90. Itu adalah untuk kurva C2. Nah, kita masih punya ada yang C3. C3 itu kan kalian berjalan dari 0,2 sampai dengan 0,0. Kita punya ke sana. Ini berarti kalian bisa menuliskan, kalian lihat X-nya kan selalu bernilai 0. Berarti kita punya X-nya adalah 0. Z-nya itu dari 2 menjadi 0. Berarti bisa kalian tuliskan sebagai persamaan 2 min T. Nah, T-nya berarti sekarang berjalan, ini saya bawa, T-nya itu adalah kalian punya dari 0 ke 2. Itu untuk kurva yang ketiga. Nah, sekarang sesuai dengan rumusannya ini yang di atas, untuk mencari integral dari fungsi f terhadap kurva C, itu berarti kita punya, kalian hitung terhadap kurva C1, C2 sampai dengan C3. Oke, sekarang kita hitung dulu yang dari C1. Kita punya pada C1, berarti kita punya tadi persamaan parameternya, X-nya itu adalah T, Z-nya juga T, T-nya antara 0 sampai dengan akar 2 ya. Nah, kita cari dulu diferensial busurnya. DS itu adalah akar dari X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat DT. Berarti kita punya X-nya T, ini berarti 1 kuadrat plus 1 kuadrat DT. Jadi kita punya integral C1F XY DS. Ini adalah integral dari batasnya 0 sampai akar 2
F-nya itu tadi, Fxy-nya adalah, Fxy-nya tadi apa ya? Fxy-nya adalah, ini kalian punya xy kuadrat, berarti kita punya sekarang, ini atau kita ubah dulu aja, x-nya adalah menjadi t, z-nya t, kali ds-nya, diferensial gusurnya adalah akar 2 dt. Jadi ini bisa kalian integralkan 0, 2. Ini fungsinya adalah t kali t kuadrat kali akar 2 dt. Jadi sama dengan akar 2 kali integral 0 sampai dengan 2t pangkat 3 dt. Nah, tentu saja ini hasilnya berarti akar 2 kali integral t pangkat 3 itu adalah t pangkat 4/4 dengan batas 0 sampai dengan 2. Kita punya berarti ini adalah 2 pangkat 4 itu adalah berapa? 2 pangkat 4, 16 ya. Kita punya 16 dibagi 4. Berarti kita punya 4. Nah, oh ini akar 2 ya, bukan 2, maaf. Ini akar 2, akar 2, akar 2. Berarti kita punya di sini akar 2 pangkat 4, itu kita punya 4, jadi hasilnya adalah akar 2. Nah, itu untuk yang terhadap kurva 1. Oke, nah sekarang kalian lanjutkan pada kurva 2. Pada kurva 2 tadi adalah berupa lingkaran. Kalian punya berarti X-nya itu adalah tadi jari-jarinya 2, berarti 2 cos T, Z-nya adalah 2 sin T, dengan T-nya antara, tadi berapa? T-nya antara pi/4 sampai dengan pi/2. Oke, silahkan kalian coba dulu untuk terhadap C2, hasil integralnya apa? Kalian punya integral C2F XY ds. Ini berarti batasnya dari pi/4 sampai dengan pi/2 F. X-nya adalah kalian ganti 2 cos T, Z-nya adalah 2 sin T, ds-nya silahkan kalian cari ini berapa, akar berapa. Oke, silahkan kalian cari dulu. Sudah ada yang ketemu? ds-nya berapa? ds-nya 2, Bu. 2. Oke, berarti ini adalah 2 dt ya. Nah, tinggal kalian masukkan fungsinya tadi ini, x kali z kuadrat, berarti kita punya pi/4 sampai dengan, pi/2, x-nya adalah 2 cos T kali z kuadrat 2 sin T kuadrat kali 2 dt. Jadi kalian punya ini adalah 2 kali 2 kuadrat, berarti kita punya 8 ditambah ini 2 lagi, berarti 16 integral pi/4 pi/2, kalian punya cos T sin kuadrat T dt. Nah, tentu saja ini bisa kalian anggap sebagai integral 16 integral pi/4 sampai dengan pi/2. Kita punya sin kuadrat T, kita punya D sin T.
Jadi integralnya adalah 1/3 sin pangkat 3 T. Oke, nanti silahkan kalian lanjutkan ini hasilnya berapa. Nah, sedangkan yang terakhir pada C3 itu tadi kurvanya X-nya berapa tadi? X-nya X-nya 0, Z-nya adalah 2 min T, T-nya berjalan dari 0 sampai dengan 2. Nah, perhatikan, karena tadi fungsinya, fungsi F, X, Z, kalian adalah X kali Z kuadrat, sedangkan X-nya 0, berarti kan nilai fungsinya 0. Berarti akibatnya integral C3 F XZ ds itu kan sama dengan integral dari 0 sampai dengan 2 dikalikan 0 dt. Jadi ini adalah 0 untuk yang C3. Nah, berarti nanti integral dari FDS itu kalian tambahkan, tinggal tambahkan C, integral terhadap C1 ditambah integral terhadap kurva C2. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi kembali lagi seperti yang pernah saya sampaikan, cek lagi pelajaran catatan kalian di kalkulus 2 tentang metode pengintegralan, karena di sini akan kalian gunakan lagi. Nah, ini kan tadi contohnya hanya di dimensi 2. Bagaimana kalau dia di dimensi 3? Sama saja. Kalau kalian punya C-nya itu adalah C adalah kurva pada dimensi 3 atau R3, maka kalian punya integral garis dari fungsi F sepanjang C kalian punya adalah integral C, kalian punya F, berarti ini adalah X, Z, Z, ds. Nah, berarti kan karena kita punya C-nya di dimensi 3, kalian kan berarti punya C-nya itu adalah nanti bentuk parameternya, X-nya adalah fungsi dalam T seperti ini xt, Z-nya adalah zt, Z-nya itu adalah zt, katakan T itu dari A sampai dengan B, berarti ini menjadi integral dari A sampai dengan B, F, X-nya kalian ganti xt, Z-nya adalah ZT, Z-nya adalah ZT. Diferensial busurnya berarti kita punya ini, saya geser. Jadi kalian punya diferensial busurnya. Ini adalah akar dari turunan X kuadrat ditambah turunan Z kuadrat ditambah turunan Z kuadrat dt. Oke, itu adalah kalau di dimensi 3. Nah,
sekarang kita akan lanjut. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan mengenai medan vektor dan medan gradien. Ada pertanyaan tidak sebelumnya? Oke, kalau tidak ada, ini tadi untuk yang fungsi kita dengan gabungan tiga kurva, hasil integralnya adalah yang ini. Bisa kalian cek, mungkin perhitungan saya kurang tepat, kalian bisa cek dulu apakah benar atau tidak. Nah, sekarang kita lihat ke medan vektor dan gradien. Nah, apa sih medan vektor? Jadi medan vektor kita punya, ini bahasa Inggrisnya ada field vektor. Itu sebenarnya adalah suatu fungsi dari Rn ke Rn. Jadi perhatikan fungsinya itu domain dan kodomennya harus sama. Dalam artian dimensinya harus sama. Kalau dari R3 berarti harus ke R3. Jadi dari Rn ke Rn. Semisalnya di sini saya punya dari R2 ke R2, berarti variabel di domainnya adalah 2, di kodomennya juga 2. Jadi kalau kalian punya fungsi dari R2 ke R3, katakan seperti ini, kalian dengan didefinisikan f x y itu adalah kalian definisikan sebagai x plus y, x kuadrat plus y kuadrat, koma x kali z plus 1. Ini bukan medan vektor karena dimensi domainnya berbeda dengan dimensi kodomennya berbeda dengan dimensi domainnya. Oke, nah kita juga punya yang namanya medan gradien. Jadi sekarang kalau kita punya fungsi bernilai skalar berarti dia adalah kodomennya adalah real, jadi fungsinya adalah kodomennya adalah R. Domainnya bisa R, bisa Rn. Jadi di sini tidak diharuskan domain dan kodomennya mempunyai dimensi yang sama, tapi kodomennya harus real karena dia adalah fungsi skalar. Jadi fungsi bernilai skalar. Kemudian kita punya, kalau ingat turunan dari fungsi itu kan kalian bisa mencari gradien garis singgung, maka kita punya himpunan dari turunannya terhadap himpunan terhadap turunan parsialnya. Jadi katakan terhadap x1, x2 sampai dengan xn itu kalian kumpulkan menjadi dalam satu himpunan, itu disebut medan gradien. Nah, kemudian fungsi f, kita punya fungsi f kecil disebut fungsi potensial untuk medan gradien kita. Nah, nanti fungsi potensial ini akan lebih sering kalian gunakan setelah UTS. Nanti kalian setelah UTS masih belajar mengenai integral garis, tapi masih menggunakan fungsi potensial ini. Nah, dari definisi itu sekarang kita punya definisi yang namanya adalah kerja atau work.
Nah, work itu didefinisikan sebagai integral dari F didotkan dengan T diintegralkan terhadap ds. Nah, saya ingatkan lagi, T itu apa? T itu adalah vektor singgung satuan. Jadi kemarin kalau misalnya kita punya vektor posisi R seperti ini, dia adalah kurva yang smooth, yang artinya dia adalah continue dan turunannya ada, serta nilainya adalah selalu terdefinisi, maka kalian punya R-nya itu adalah merupakan kurva smooth, maka kalian bisa menghitung T, yaitu vektor singgung satuan. Kalian punya T itu kemarin adalah R diturunkan terhadap S. Jadi kalian punya seperti ini. Nah, sekarang kalau kalian punya medan vektor F, kemudian didotkan dengan T, dan kemudian diintegralkan terhadap ds, maka hasil integralnya itu disebut kerja. Oke, nah sebagai contoh, sebelum saya berikan contoh, perhatikan, kita punya tadi kerja itu didefinisikan sebagai integral dari F dot T diintegralkan terhadap S. Nah, katakan ini diintegralkan dari A sampai dengan B. Nah, karena T itu adalah vektor singgung satuan atau dijelaskan sebagai turunan dari R terhadap ds, maka kalian punya ini adalah sama dengan integral A sampai dengan B, F, T-nya adalah dr ds kali ds. Nah, kita punya ds-nya ini bisa saling menghilangkan, jadi work-nya itu bisa kalian cari adalah integral dari medan vektor dikalikan derivatif dari vektor posisi kalian. Nah, di lain pihak, kita kan juga punya tadi kalau R itu adalah bisa dituliskan seperti ini. Karena dia adalah fungsi terhadap T, berarti kan bisa diturunkan terhadap T. Kalian punya R aksen, atau kita punya dr diturunkan terhadap dt. Ini dikenal sebagai vektor kecepatan. Kalian punya vektor kecepatan seperti ini. Maka hasil yang terakhir ini, formula dari kerja ini bisa dituliskan sebagai integral A dari B, F, ini dot dr, ini saya manipulasi, saya bagi dengan dt, ini saya kalikan dengan dt. Nah, kalian punya dr, dt itu adalah vektor kecepatan kita. Jadi kita punya ini akan sama dengan integral AB F dikalikan dengan didotkan dengan vektor kecepatan kita diintegralkan terhadap dt. Oke, jadi untuk mencari
kerja itu bisa menggunakan rumus ini. Nah, sekarang perhatikan kalau sekarang kalian punya kerjanya F, itu adalah fungsi M TI plus NTJ plus PTH. Oke, kita punya seperti ini. Sedangkan tadi R-nya adalah ini. Kalian punya R-nya adalah ini. Ini saya kopikan ke bawah. Kita punya R-nya ini. Berarti kan kalian punya di sini vektor kecepatannya itu adalah F aksen T I G aksen T J plus H aksen K. Nah, kalau didotkan dengan F-nya, berarti kan kalian punya sesuai dengan definisi dot produknya. Ini saya punya tanpa mengurangi pemohon, saya maksudnya M itu adalah fungsi dalam semua fungsi dalam T. Jadi saya hanya menuliskan sebagai M, N, P saja. Ini fungsi dalam T didotkan dengan F aksen, G aksen, H aksen. Berarti hasil dot produknya kita punya ini adalah M F aksen plus N kali G aksen plus P kali H aksen. Jadi kita punya work atau kerja itu bisa saja dicari dengan rumusan integral AB F dot P itu kalian punya M, F aksen kalian punya ini berarti adalah F diturunkan terhadap T ditambah N, G aksen berarti G diturunkan terhadap T ditambah P dikali H aksen berarti H diturunkan terhadap T dan semua ini diintegralkan terhadap dt. Jadi kalian bisa mencari work seperti itu. Atau ini bisa juga disederhanakan. Perhatikan karena semua ini ada yang ini per dt dan dikalikan dt, maka saya bisa sederhanakan rumusannya menjadi ini menjadi integral AB M ini adalah df N diferensial G P kali diferensial H. Jadi dt-nya saling hilang. Nah, F itu adalah tadi mewakili dari X, berarti kita punya ini M. Ingat kita punya rumusannya ini. Berarti kan ini adalah X, ini adalah Z, ini adalah Z kalau dibentuk dalam bentuk parameter. Jadi kalau bentuk parameternya itu kan kalian punya X itu adalah FT, Z itu adalah GT, Z itu adalah HT. Maka kalian punya ini bisa saya tuliskan sebagai DX N DZ plus P
dz. Oke, jadi rumus untuk work itu bisa dimodifikasi menjadi bermacam-macam. Nah, sekarang kita lihat penggunaannya. Oke, ini adalah tadi rumus turunannya yang sesuai dengan definisinya adalah integral dari dot produk F dengan T diintegralkan terhadap ds. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini kalian punya medan vektor F itu adalah di dimensi 3 seperti ini. Kemudian kalian diminta mencari kerja sepanjang kurva R-nya adalah ini. Nah, sesuai dengan rumusannya tadi, kerja work itu adalah integral dari F dot T diintegralkan terhadap S. Jadi kalian punya, tadi kan kita sudah belajar integral garis. Kalian punya ini F dot T itu adalah sebagai fungsi F XY kalian. DS-nya masih sama. Jadi kalian punya integral work itu adalah integral Fxy. Fxy-nya adalah F dot T. Dengan ini adalah diintegralkan terhadap kurva C. Diintegralkan pada kurva C. Nah, berarti di sini C-nya itu adalah kurva dengan persamaan TI plus T kuadrat C plus T pangkat 3K. Jadi kalian punya C-nya itu adalah, kalian punya X-nya itu adalah T, Z-nya adalah T kuadrat, Z-nya adalah T pangkat 3. Nah, sekarang kalian cari dulu F, ini dimensi 3 ya, berarti bukan XY tapi XZ ds. Nah, kalian cari Fxyz dengan cara mencari nilai dari F didotkan dengan T. Nah, karena T itu adalah diferensial dari R-nya, maka kalian punya atau T itu kalian punya T itu adalah diferensial R terhadap S. Nah, kalau kalian tidak mau mencari pakai diferensial, kalian tidak mau mencari DS-nya dulu, kalian bisa mencari tadi, ingat work itu juga sama saja, ini adalah sebagai F didotkan dengan DR. Nah, sekarang kita cari dulu diferensial dari atau turunan dari R. Kita punya R aksen, ini adalah, ingat kalian punya ini berarti DR. Karena R adalah fungsi terhadap T, berarti kalian punya DR dt. Oke. Nah, dot produk antara F dengan DR dt itu kalian punya hasilnya adalah 2T pangkat 4 min 2T pangkat 5 plus 3T pangkat 3 min 3T pangkat 8. Kenapa? Karena F-nya kalian ubah. Ingat, kalian ubah X-nya adalah T, Z-nya T kuadrat, Z-nya adalah T pangkat 3, maka kalian punya bentuk seperti ini.
Jadi yang bagian I-nya adalah 0, bagian J-nya adalah T pangkat 3 min T pangkat 4, bagian K-nya adalah T min T pangkat 6. Didotkan dengan DRDT-nya. Tinggal kalian cari integralnya untuk mencari kerjanya, yaitu karena batas T-nya itu dari 0 sampai 1 ini. Berarti kita punya integralnya dari 0 sampai 1 dt. Hasilnya adalah 29/60. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Misi Bu, mau tanya Bu. Ya, mana? Itu untuk kurva C-nya, parametrinya dapat dari mana ya Bu? Oke, mungkin saya salin di sini aja ya, biar lebih besar. Ini kan kalian punya R-nya itu adalah TI plus T kuadrat J plus T pangkat 3K. Jadi kan kalian punya ini adalah punyanya X, ini Z, ini Z, gitu kan? Jadi kalau dalam bentuk parameter, kalian punya dalam bentuk parameter X, Z, Z, kita punya seperti ini. Nah, sekarang ini adalah seharusnya fungsi dalam T, ini adalah juga fungsi FG ya. Ini fungsi dalam T, ini juga fungsi dalam T. Nah, ini sudah dalam T, ini nilainya adalah X-nya adalah T, Z-nya adalah T kuadrat, Z-nya adalah T pangkat 3. Dan tadi disyaratkan nilai T-nya itu antara 0 sampai 1. Oke, jelas? Terima kasih Bu. Oke, sekarang kita lihat, mungkin ini soalnya terlalu mudah. Kita tengok kalau soal sejenis ujian itu bagaimana. Ini saya sudah ambilkan dari yang ujian tahun lalu. Perhatikan, kita punya di sini soal yang nomor 4 dan nomor 5 itu adalah berhubungan dengan integral garis. Nah, di sini boleh saya kopikan saja. Yang nomor 4 kita punya ini. Saya pindah ke sini yang lebih luas. Oke, ini soalnya tadi. Oke, ini soal ujian tahun lalu. Oke, kita coba selesaikan ini soal ujian yang tahun lalu. Nah, di sini kalian diminta mencari integral garis dari fungsinya ini terhadap kurva C. Kurva C-nya itu adalah suatu penggal garis dari 0,00 ke 123. Nah, kalau seperti ini, menurut kalian fungsi 3 dimensi kalian punya F, X, Y, Z
itu komponen pertamanya apa, kedua apa, ketiga apa? T, 2T, 3T, Bu. Dengan T 0 sampai 1. Apa yang komponen pertama apa? T, T, kedua 2T, 3T. ini 2T. Iya, Bu. Yang ketiga? 3T. Oke, bagaimana mendapatkan ini? Karena garis pangkatnya 1 gitu, Bu. Oke, hati-hati. Yang saya tanyakan itu adalah fungsinya, bukan kurvanya. Nah, perhatikan, kalian kan harus mengintegralkan ini. Nah, kalian punya ini adalah dx, itu kan diferensial x, ini adalah diferensial z, ini adalah diferensial z. Berarti fungsi kalian itu kan fungsi f, f-nya itu, f-nya tadi besar ya, saya pakai f besar ya, biar konsisten. Medan vektor kalian itu kan dari R3 ke R3. Ingat, medan vektor itu harus mempunyai dimensi yang sama dengan kalian punya di sini berarti XZ itu adalah komponen pertama. Kemudian kalian punya Z min X, ini komponen kedua. Dan komponen ketiganya adalah X min Z. Nah, baru kemudian kalau kurvanya C ini di dimensi 3, kalian punya X, Z, Z. Ini baru tadi, karena ini adalah titik dari 0, 0, 0 ke 1, 2, 3. Kalau saya gambarkan di dimensi 3, kalian punya 0,0 di sini. Kemudian ini adalah X, Z, Z, ini adalah 1, ini adalah 2, 1, 2, jadi kita punya ini. Kemudian Z-nya 3, 1, 2, 3, kalian punya ini. Berarti di sini adalah titik 1, 2, 3. Nah, berarti kurva C kalian yang mana? Yaitu yang berwarna hijau ini. Dari 0, 0, 0 ke 1, 2, 3. Ini adalah C kalian. Nah, persamaan parameternya bagaimana? Karena kalian punya membawa X-nya dari 0 ke 1. Ini kita misalkan X-nya adalah T. Berarti sekarang Z-nya bagaimana? Dari 0 menjadi 2. Ini bisa kita jadikan menjadi 2T, sedangkan Z-nya dari 0 ke 3 menjadi 3T. Nah, T-nya dibatasi dari berapa? Karena T-nya itu sama dengan X, berarti nilainya juga tergantung dari nilai X-nya. Karena X-nya dari 0 sampai 1, berarti ini 0 sampai 1. Nah, jadi sebenarnya yang ditanyakan di soal tahun lalu, kalian punya integral C dari X, Z, dx ditambah Z min X dz plus X min Z dz. Ini adalah kerja yang dilakukan oleh medan vektor F yang atas ini terhadap pada kurva C kita. Nah, sesuai dengan rumusannya tadi, berarti kan kalian tinggal mencari turunannya
R kalian untuk mendapatkan diferensial X, diferensial Z, dan diferensial Z. Jadi kita punya di sini, saya turunkan, ini adalah sama dengan integral dari 0 sampai 1. Kita punya X-nya, kita ubah dalam T, Z-nya itu adalah 3T, dx-nya itu apa? Dx-nya berarti X diturunkan terhadap T ini adalah 1 plus Z min X, Z-nya itu adalah 2T min T, kemudian dikalikan dengan diferensial Z, berarti kita punya ini adalah 2 plus X min Z, X-nya adalah T, Z-nya adalah 2T kali diferensial Z. Hati-hati, ini kita punya, berarti kita punya 3, semua diintegralkan terhadap dt. Atau kalian kalau bingung, berarti kan C, dari C-nya ini kalian punya R-nya, itu kan berarti ini adalah TI plus 2TJ plus 3K. Maka work kita ini kan sama dengan integral dari 0 sampai dengan 1 F didotkan dari dr dt kali dt. Jadi kita punya seperti ini. Nah ini tinggal kalian sederhanakan, integral 1 kita punya ini berarti 4T, ini berarti T ya, yang kedua T berarti ini plus 2T, yang ketiga kalian punya min T berarti min 3T diintegralkan terhadap dt. Nah, kalian tinggal menghitung integralnya, saya kira tidak susah karena integral polinomial. Oh ini bisa sederhanakan lagi ya. Ini adalah integral 01 6 min 3 berarti 3T dt, berarti kita punya 3/2, batasnya 0 sama 1, jadi hasilnya 3 ini T kuadrat 3/2. Oke, itu hasil worknya atau kerjanya. Nah, kalau dibandingkan, ini kan soal nomor 4 ya tadi. Kita lihat soal yang nomor 5. Soal nomor 5 ini saya kopikan. Nomor 5 yang ini. Oke, nah ini sekarang langsung perintahnya integral garis f dot dr terhadap pada kurva C, sedangkan C-nya itu adalah gabungan 3 kurva, yaitu yang pertama parabola, kemudian garis, kemudian garis lagi. Nah, sebenarnya kan yang kalian cari, karena ini adalah integral, ini nomor 5 tadi, integral C
cf.dr ini kan juga work. Berarti sama dengan yang tadi, kalian bisa mencarinya dengan yang berbagai rumus. Nah, pertama kita cari dulu kurvanya, persamaan kurvanya. Karena yang pertama adalah kita punya bentuk parabola. Jadi kalau digambarkan, gambarnya bagaimana kita lihat, kita punya parabola dari 0, 00 ke 13. Ini adalah C1 kalian berbentuk parabola. Saya punya warna hijau. Kemudian dilanjutkan oleh penggal garis 1, 3 ke 20. Saya menggunakan warna yang lain, warna merah. 1, 3 ke 20. Berarti di sini kita punya ini turun, garis lurus. Kemudian yang terakhir, ini C2 kalian. C3 kalian itu dari 2,0 ke 00. Saya menggunakan warna ungu. Nah, ini adalah C3. Oke, sekarang kita bentuk persamaan parameter untuk C1-nya. Itu berarti kita punya di dimensi 2, X dan Z. Nah, karena persamaannya Z itu adalah fungsi dalam X, berarti kita bisa bentuk X-nya dalam parameter T, Z-nya karena 3X kuadrat, X-nya kita ganti T, berarti menjadi 3T kuadrat. Nah, berarti kan nilai T-nya tergantung dari X-nya, karena X sama dengan T. Di sini X-nya itu berjalan dari 0 sampai dengan 1. Berarti kalian punya di sini T-nya dari 0 sampai 1. Untuk C2 berupa garis yang menghubungkan titik 1,3 ke titik 2,0. Persamaan garisnya apa ya? 1 plus T sama 3 min 3T. Apa? Ini persamaan 1 garisnya plus T. 1 plus T dan 3 min 3T. 1 X, maksudnya 1 plus T-nya itu apa? X-nya? X-nya. X-nya 1 plus T. T. Z-nya? Y-nya 3 min 3T. 3 min 3T. Iya, Bu. Oke. Ini seharusnya persamaan garisnya apa? Y sama dengan apa? Garis yang melewati titik 1,3 dan 2,0. Ini dapat X-nya 1 plus T, Z-nya 3 min 3T dari mana? Gak tahu, Bu. Keluar aja gitu, Bu. Wah, dapat feeling gitu berarti ya. Oke, perhatikan. Seharusnya kalian sudah ambil geometri analitik semua ya. Jadi persamaan garis yang melalui, ini saya ulang diagonal lagi, titik 1,3 dan 2,0. Itu kan rumusnya kalian punya Z min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, berarti kalian punya di sini
Z min, kalian punya ini kalian bisa anggap sebagai Z1, ini X1, berarti kita punya 3 per 0 min 3 X min X1 kalian berarti ini adalah 1 per 2 min 1. Jadi kalian punya Z min 3 itu sama dengan min 3 kali X min 1. Atau kalian punya Z itu sama dengan min 3X. Ini berarti kalian punya 6. benar nggak? Plus Berapa? 6. Plus 6. Oke, kalian punya seperti ini. Nah, berarti kan kalau dibentuk parameter tinggal kalian ganti X-nya, itu kan menjadi T. X-nya menjadi T, Z-nya berarti adalah min 3T plus 6. Nah, kalau menggunakan yang ini apakah kalau menggunakan yang ini bisa? Perhatikan kalian punya X-nya adalah 1 plus T, itu berarti kan T kalian adalah X min 1. Nah, berarti kalian punya Z sama dengan 3 min 3T, kalian punya 3 min 3X, ini adalah plus 3, jadi sama dengan kalian punya min 3 garis 3X plus 6. Nah, tapi kan tadi makanya saya tanya, ini persamaannya diperoleh dari mana? Sebenarnya mempresentasikan garis yang sama, tapi persamaannya dari yang mana? Oke, tapi kalau kalian bisa membentuk dari yang ini, persamaan garis ini kan jelas. Kalian punya Z-nya itu bisa dituliskan sebagai min 3X plus 6. Jadi representasi parameternya, X-nya itu bisa ditulis sebagai X sama dengan T, Z-nya adalah min T plus 6. Dan kalian bisa mencari nilai batas T-nya itu dengan mudah, karena T-nya itu adalah sama dengan X, berarti batasnya ditentukan oleh X, karena X-nya itu kalian punya dari 1 sampai dengan 2, berarti ini adalah 1 sampai 2. Oke, itu yang C2. Sedangkan yang C3 itu dari 2,00 ke 00. Berarti kita punya C3 itu adalah X, Z. Perhatikan Z kalian itu selalu bernilai 0. Berarti kita punya Z-nya adalah 0. Sedangkan X-nya dari 2 ke 0. Kalian bisa menuliskan sebagai 2 min T. Dengan T-nya itu adalah kalian berjalan dari 0 sampai dengan 2. Nah, nanti hasil integralnya bagaimana? Kalian tadi kan ditanyakan integral ini. Kita punya integral ini kan sama dengan integral C1F dr, integral C F dr, ini C2, karena sampai dengan C3, berarti kita punya seperti ini. Nah, integral C1 sendiri itu tadi batasnya ini adalah 0,1. F-nya itu tadi di sini adalah X kuadrat plus Y kuadrat, 1 min X kuadrat, berarti kalian punya
Di sini F-nya kalau diubah dalam bentuk XZ, X-nya adalah T, Z-nya 3T kuadrat, kita punya T 3T kuadrat didotkan dengan DR. Hati-hati, R kalian punya kurvanya adalah yang ini untuk C1, sedangkan untuk yang C2 kalian punya C2 batasnya dari integralnya 0 sampai dengan 2 F, X-nya adalah T, Z-nya min 3T plus 6 didotkan dengan DR. Kalian punya R-nya dari ini. Oh, bukan 0 ya, ini 1, maaf. Plus yang C3 itu adalah dari 0 sampai dengan 2 F, X-nya adalah 2 min T, Z-nya 0 didotkan dengan DR. Nah, tinggal kalian cari integral garis seperti yang tadi. Oke, itu untuk soal yang tahun lalu. Untuk soal-soal tahun sebelumnya silahkan kalian coba. Kalau seandainya ada permasalahan, kalian bisa kirim email ke saya atau kita bisa bikin janji dan diskusi di secara offline. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Untuk materi UTS-nya sampai medan vektor ya, Bu? Iya, materinya sampai dengan yang terakhir ini. Oke, untuk presensi karena waktunya sudah habis, berarti juga tidak bisa presensi. Oke, jadi kira-kira soalnya akan saya tidak bisa bilang mirip, tapi jenis soalnya mungkin akan sama. Baik, karena tidak ada yang tanya lagi untuk perkuliahan, saya akhiri. Selamat belajar, semoga semua sukses di UTS-nya. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.